Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini membahas terkait praktikum PBO sesuai di modul yang kalian punya. Jadi kami di laboratorium pemrograman sudah membuat suatu modul yang dibuat oleh Bu Siti Mujilawati dan saya sendiri adalah Bu Nur Nafi'ah yang akan menjelaskan terkait praktikum PBO halaman 9. Jadi silakan dilihat di bukunya di halaman 9, di situ ada form. Formnya terkait bagaimana menghitung gaji karyawan. Nah, form ini nanti dibuat menggunakan, saya jelaskan ya langkah-langkahnya. Nah, ini formnya, langkah-langkahnya saya jelaskan. Nah, bahwa nanti kita akan menghitung gaji karyawan berdasarkan gaji pokok ditambah jabatan. Jadi nanti di situ ada pilihan jabatannya. Jabatan itu pilihannya ada manajer, wakil manajer, dan karyawan. Ya. Nah, langkahnya bagaimana? Langkahnya adalah, sebentar saya geser. Langkahnya adalah, silakan nanti dibuka NetBeans. Saya masih menggunakan NetBeans, jadi compilernya sampai nanti waktu saya membuat video seterusnya juga akan menggunakan NetBeans compilernya. Jadi langkahnya sama seperti di video saya sebelumnya terkait PBO membuat kelas dan membuat konstruktor. Nah, itu langkahnya adalah klik file, new project, ya. Terus setelah membuat new project, nanti silakan dipilih Java, kemudian aplikasi, kemudian klik finish. Nah, selanjutnya untuk membuat tampilan seperti yang ada di kiri, di gambar kiri ini, nanti silakan buat package-nya dulu. Jangan lupa ini hilangkan centang ya. Hilangkan centang create main.class.java atau .class itu ya. Saya agak lupa. Yang jelas hilangkan create centangnya itu. Nah, berikutnya adalah membuat package. Jangan lupa, saya lebih suka membuat satu project kemudian di dalamnya banyak package dan banyak kelas ya. Biar kenapa? Biar menghemat apa? Resource sumbernya, tempat menyimpannya nggak terlalu banyak ya. Jadi buat package-nya dulu. Package, langkahnya adalah klik kanan, new, terus Java package. Silakan dikasih nama sesuai keinginan. Kemudian klik finish ya. Terus di dalamnya package silakan buat banyak kelas. Jadi nanti di dalam package yang saman buat, silakan dibuat kelas. Nah, langkahnya gimana? Karena ini tampilan ya, saya sarankan menggunakan Java Frameform. Jadi klik kanan package-nya, kemudian klik new Java Frameform. Gini ya tulisannya, form pokoknya form. Nah, kemudian klik finish, kasih nama sesuai keinginan, klik finish. Nanti muncul seperti ini. Nah, cara desainnya bagaimana? Yang saya lingkari ini namanya adalah label. Jadi nanti saya tunjukkan tampilannya di NetBeans itu di sini. Nah, ini ya. Ini ada properties banyak sekali. Dan di sini nanti apa? Sebentar, mohon maaf. Nah,
di sini apa ada itu ya, apa palet ya, di kanannya ada palet dan di sini ada label. Nah, jadi ini namanya label. Terus yang ini juga label. Nah, label itu nanti bisa dikasih keterangan di bagian mana? Di bagian teksnya. Jadi nanti kalau kita sudah membuat label, misalkan diklik, nah ini bisa diedit teksnya. Nah, ini teks ya, di bagian teksnya. Terus saya lanjut. Yang ini kotak putih ini namanya adalah text field. Ya, text field. Nah, ini text field. Sama nanti biar bisa kosong ya, text fieldnya ini diklik, kemudian di bagian teksnya ini dihapus, jadi dikosongi. Jadi pada saat kita membuat nanti pasti ada tulisannya J text field gitu. Terus saya lanjut lagi, ini yang manager ada bawahnya itu namanya adalah combo box. Nah, combo box ini agar bisa menulis menu pilihan. Nah, ini kan jabatan tadi, ini ya, saya blok di sini. Nah, ini kan ada manajer, wakil manajer, karyawan. Nah, caranya gimana agar bisa seperti itu? Silakan diklik di sini nanti di combo box-nya. Kemudian pilih di sini model, ini ada propertiesnya model, kemudian di titik-titik ini. Nah, ini ya. Nah, terus diisi. Langkahnya seperti itu. Jadi saya tulis, saya kasih keterangan, klik di properties, cari yang properties ya. Nah, jadi diklik dulu combo box-nya, klik combo box, kemudian dipilih di propertiesnya, yaitu model, kemudian klik yang kotak titik-titik. Nah, kayak gini. Nah, kayak gini. Terus nanti silakan diisi pilihannya apa. Kemudian finish atau oke gitu ya. Saya agak lupa. Finish atau oke. Nah, terus yang ini namanya adalah bottom. Ini bottom. Cari yang bottom. Nah, di paletnya bottom. Oke, kita mulai. Jadi ini adalah penjelasannya. Jangan di skip biar paham langkah by langkahnya. Nah, ini waktu praktikum yang minggu kemarin ya. Jadi saya buat lagi baru biar paham. Nah, ini kan praktikum yang minggu kemarin. Nah, ini saya sudah membuat package, saya sudah membuat project. Ini saya klik kanan, new Java from frame. Nah, ini JFrame form. Ya. Saya buat namanya adalah hitung gaji. Oke, finish. Nah, sama ya tampilannya kayak tadi. Ini ada paletnya, ini ada properties. Langkahnya tadi label, membuat label. Dimana label untuk menghilangkan itu J labelnya adalah di teks ya, ini ya teks. Namanya adalah latihan praktikum 2 hitung gaji karyawan. Nah, kalau sudah ini nanti muncul di sini. Terus buat label lagi untuk yang kiri tadi ada NIP. Sama di teksnya dihapus NIP. Terus label lagi nama. Tulis di sini nama di teksnya. Kemudian gaji pokok. Terus berikutnya adalah jabatannya. Jabatan. Oke, lanjut. Di sini tadi adalah text field-nya. Kita buat text field-nya, ini text field. Nah, di sini kan masih ada tulisan. Nah, biar hilang tulisannya ini dihapus teksnya. Nah, nanti jadi kecil. Nah, itu bisa dibesarkan, dicari tanda
panah kanan kirinya. Nah, digeser. Terus biar enggak klik ini bisa di copy, di paste. Maaf. Terus dipindah. Paste lagi, dipindah lagi. Nah, berikutnya yang jabatan tadi combo box, pilih combo box. Sini. Kemudian silakan diklik model, ini ya model. Cari yang titik-titik kotak. Nah, ini akan muncul. Tadi pilihannya adalah manajer, wakil manajer, dan karyawan. Oke. Dan berikutnya adalah bottom. Bottomnya kalau ingin dihilangkan tulisan J button satunya, di teks ya, properties teks itu ditulis hitung misalkan. Hitung. Nah, untuk membuatnya misalkan kita menggunakan konstruktor. Ya. Di sini ada NIP, nama, gaji pokok. Berarti sebelumnya kita harus membuat konstruktor. Klik new Java class. Kelasnya adalah karyawan. Nah, ini bisa dihapus. Sama seperti tadi ya, langkah-langkah membuat kelas. Yang di sini kelasnya adalah konstruktor. Sebelumnya saya mempunyai tipe data. Tadi ada NIP, ada nama, ada gaji pokok, terus gaji total. Maaf, ini nama kan bukan tipe data double ya. Ini yang tipe data double. Ini bukan tipe data double tapi string. Nah, terus konstruktor di sini karyawan. Karyawan itu mempunyai string, ID, string. Maaf, ini saya kasih public. String ID, string. Nama sama, kemudian double gaji pokok. Oke, saya buat konstruktor. Maaf. Nah, kayak gini. Berarti this name, this name itu sama dengan ID, this nama sama dengan nama, terus apa ini, this gaji pokok. Saya buat gaji gini aja ya. Nah, this gaji pokok sama dengan gaji. Ini adalah konstruktor yang ini. Saya blok ini ya, nomor 5 sampai 9. Terus berikutnya adalah menghitung gajinya. Public. Nah, saya tambahi jabatan ya di sini. Jabatan. Nah, saya tambahi jabatan. Jabatan. Jabatan sama dengan jabatan. Oke. Nah, berikutnya public untuk menghitung gaji pokok, gaji akhir ya, gaji total, yaitu public double hitung gaji. Oke, ada return ya. Sebelum return kita cek dulu
if, nah misal saya pakai if menentukan jabatan sama dengan manajer, maka return gaji total itu sama dengan gaji pokok ditambah, misalkan ditambah 1.500.000. Nah, jika tidak, ya, kalau tidak else if, kalau jabatannya adalah wakil manajer, tadi pilihannya harus sama ya tulisannya, harus konsisten dengan yang ada di combo box-nya. Atau ini nggak usah return, langsung saya gaji, saya copy, saya tambahkan 1 juta kalau wakil manajer. Kalau karyawan biasa, jabatan sama dengan karyawan, berarti gajinya adalah tambah 500. Ya, jika tidak semua ya tetap gaji else. Berarti gajinya tetap ada penambahan. Nah, terus di sini barulah dikasih return gaji total. Oke, ini namanya konstruktor. Nah, biar bisa dipanggil di formnya tadi, maka di bottomnya diklik aja. Nah, bottomnya diklik, terus yang ada warna abu-abu ini adalah komentar, boleh dihapus. Jadi ini komentar. Nah, ini komentar, jadi tidak masalah dihapus. Ini juga komentar, jadi biar tidak panjang barisnya. Ini komentar, jadi biasanya saya biar tidak panjang-panjang baris code-nya. Nah, yang penting yang komentar. Nah, ini bottom tadi fungsinya ditaruh sini. Sebelumnya dipanggil dulu value-value-nya, jadi string name, nama, jabatan, terus sama double gaji. Ini kita ambil masing-masing. Gaji itu ada di text field 3 ini ya. Taunya text field 3 di mana ini? Di propertiesnya. Nah, ini ya. Udah di text field 3. Nanti kita ambil karena double, semua inputan yang ada di text field itu selalu dianggap string. Berarti harus dirubah dulu, berarti double titik. Nah, kan muncul. Nah, kayak gini. Parse double. Nah, terus di mana? Di text field 3J text field 3 titik get tag. Jadi get tag itu fungsinya untuk ngambil. Terus need juga diambil dari form berapa tadi? Di form ini ya, saya agak lupa. Ini text field 1. Nah, berarti need sama dengan jtext field 1 titik get tag. Jadi diambil teksnya. Terus nama juga sama, jtext field 2 ya, seingat saya ya enggak buka. Terus nah ini berikutnya yang jabatan di combo. Berarti kalau combo gimana? Jabatan sama dengan J combo box 1 titik selected ya, jadi get selected item to string. Jadi dia dirubah ke string value-nya tadi. Terus karena tadi akan melakukan pemanggilan konstruktor, berarti buat objeknya dulu. Karyawan, berarti saya buat karyawan an new
karyawan. Ini kita inputkan mulai dari NIP, nama, terus apalagi tadi urut-urutannya. Gaji berarti gaji, koma, apa ini jabatan ya. Oke. Kemudian dihitung gaji totalnya, kita tampilkan di sini. Ini ya, hitung, berarti kita panggil juga A titik hitung gaji. Mana ya, hitung gaji lah, ini hitung gaji. Oke, kita tampilkan di, misalkan kita tampilkan, kita buat sejenis ini ya, mana tadi, maaf, nah ini kita buat tampilan di mana, di sini nanti sejenis message box, message ya, jadi nggak akan tersimpan di dalam variabel hanya message box saja, berarti J option titik akan muncul show message box. Nah ini message box, hapus, kasih keterangan NIP, ini plus NIP, kemudian plus lagi itu untuk menggandengkan tulisannya, jadi yang ada di karakter, nama, ya, plus nama, plus gaji, maaf, jabatan dulu, jabatannya apa, plus, jadi ini tulisan plus itu untuk menggandengkan dan menampilkan value dari variabel, menggandengkan yang sama-sama karakter, jadi bukan penjumlahan ya, bukan operasi penjumlahan, saya tekankan di situ. Plus jabatan, plus lagi gajinya, total gaji. Nah, total gaji tadi di hitung, titik hitung gaji. Nah, seperti ini. Kenapa merah? Kali ini saya simpan di variabel double gaji total. Saya simpan di sini aja, gaji total. Oke, kalau masih merah ini berarti minta di import library J option-nya. Nah, klik. Kenapa enggak mau? Ada yang salah kah? Bentar. Tahu saya tidak ada masalah. Kenapa? Sudah minta dinulkan kayak gini. Oke, kesalahannya di situ. Nah, kalau sudah kita bisa run, caranya ngeran, klik kanan ya, biar enggak di sini. Biasanya kan mahasiswa itu sukanya di sini, tapi saya mending run file aja. Nah, run file muncul, misalkan NIP-nya ini dianggap string, jadi NIP-nya misalkan 1978, lahir saya misalkan 78 misal ya, terus bulan 6 tanggal 5. Nah, ini saya tambah 06. Nah, terus namanya Nafi, terus gaji pokoknya 2 juta. Cirolo. Saya sebagai karyawan harusnya dapatnya 2,5 juta ya, hitung. Nah, ini muncul NIP ini, nama Nafi, jabatan karyawan,
total gaji 2.500.000. Kok 2.500.000 dari mana? 500 kan ditambahkan tadi di konstruktor tadi. Oke. Jangan lupa di skip. Jangan lupa di subscribe. Jangan di skip maksudnya. Jangan di skip. Kenapa? Karena ada setiap pembahasan itu saling terkait. Jadi biar saman paham langkah by langkahnya. Nah, ini namanya konstruktor ini ya, konstruktor. Nah, nama file, nama kelas sama dengan metodenya, ini metode. Oke, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.